yang anti tradisi, anti tahlil, anti maulid, mereka jelas aliran yang sesat, menyimpang. Dan kesesatan mereka memang diisyaratkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ciri-cirinya aja di dalam hadis. Salah satu cirinya apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, seorang yang baca Quran. Baca Quran ini kan bagus kan? Bagus. Kita semua baca Quran. Tapi ini berarti Qurannya luar biasa. Lebih bagus dari yang lain. Mungkin lebih merdu. Hafal Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih. Hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Quran. Qurannya bagus, suaranya merdu, orang suka kalau dia jadi imam misalnya. Wasararid anil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mengapa penolong Islam? Jadi imam sholat, ngajar Quran, ngajak orang ke masjid, ngajar tafsirul Quran, mendirikan rumah tahfidz Al-Quran. Qurannya bagus. Setelah dia indah karena Al-Quran, menjadi penolong Islam, ghayyarahu ila masya Allah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Artinya ajaran agama diselewengkan oleh dia, diartikan sesuai dengan hawa nafsunya. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan diri dari Al-Quran dan membuang jauh-jauh ajaran Al-Quran ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Ini ISIS. ISIS di Syria, di Irak, umat Islam dibunuh oleh mereka. Mereka Muslim dibunuh. Mengapa dibunuh? Waramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya syirik. Jadi tanda-tanda yang ada di dalam ini, dalam hadis ini, tanda-tanda aliran sesat, menuduh orang lain syirik, lalu memerangi sesama Muslim karena dianggap syirik. Mengapa menganggap syirik? Menyelewengkan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran diselewengkan oleh mereka. Dan mereka Qurannya bagus, punya militansi yang hebat pada Islam. Ini siapa? Hadis ini cocok dengan Wahabi. Karena Wahabi ini bacaan Qurannya bagus, banyak mendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini yang kita angkat berkaitan dengan perkataan Idrus Ramli yang membawakan sebuah hadis terkait hadis Ibnu Hibban yang katanya sahih. Tetapi terus terang saja, saya belum meneliti secara detail terkait dengan hadis tersebut. Hanya untuk sementara ada yang mengatakan hadis itu hasan. Hadis itu kemudian dikaitkan dengan Wahabi. Di antara salah satu isinya hadis berbicara tentang bacaan Al-Quran yang bagus, tetapi tidak membuat orang yang membaca Al-Quran dekat dengan Allah, justru makin jauh dari Allah. Padahal orang membaca Al-Quran seharusnya lebih dekat kepada Allah. Suaranya bagus ketika jadi imam. Kalau dicocok-cocokkan dengan orang-orang yang dituduh Wahabi tadi, ya, saya kepada teman-teman yang dituduh Wahabi berbanggalah disebut Wahabi.
Tidak perlu takut dengan sebutan Wahabi. Jadi kalau yang dimaksud Wahabi itu menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, ya saya adalah Wahabi. Begitu saja. Perkataan Idrus Ramli yang menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran kemudian suaranya bagus, makhrajnya bagus, ya, kemudian bisa merubah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian bisa membuat orang terpesona, terkagum-kagum, bahkan banyak diikuti oleh umat, banyak diikuti oleh umat. Nah, itu kemudian dia menyebut-nyebut syirik. Padahal kalau dicermati hadis itu mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah orang yang membaca Al-Quran kemudian merubah kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki Allah lalu meninggalkan. Jadi lalu meninggalkan Quran dan meninggalkan sunnah nabinya. Meninggalkan sunnah nabinya, kemudian mendatangi tetangganya, lalu membantai tetangganya dengan sebutan pelaku syirik. Berbeda dengan orang yang memang melakukan syirik. Ini orang tadi sudah dikatakan meninggalkan Al-Quran. Setelah merubah kepada apa yang diinginkan oleh Allah, lalu dia meninggalkan perintah Al-Quran. Artinya dia tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang dirubahnya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluar dari lisannya tuduhan-tuduhan syirik. Sedangkan dia sudah tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang ketiga, layaklah dia dituduh syirik. Ketika menuduh syirik kepada seseorang, karena dia memang orang yang menuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan, melepaskan Quran tadi. Itu intinya kalau melihat dari perkataan hadis Nabi tersebut. Tidak bermakna Wahabi. Kalau hal itu dijadikan ciri khasnya Wahabi, termasuk orang yang tahlilan dijadikan ciri khasnya Wahabi, sudah tentu itu tidak tepat sasaran. Jadi tidak tepat sasaran. Yang benar, saudara, orang yang membaca Al-Quran itu akan dengan penuh penghayatan dan hikmah, itu akan makin mendekatkan kepada Al-Quran, makin soleh mereka, bukan hanya sekedar jadi imam. Dan kalau saya bandingkan ya, solatnya orang-orang yang ngaku-ngaku aswaja dengan solatnya orang yang dituduh Wahabi itu memang memiliki ciri khas perbedaan. Penghayatannya itu beda gitu. Kalau di orang yang dituduh Wahabi, kalau solat itu benar-benar solat, menunjukkan bahwa mereka ini memang benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sholat di tengah-tengah orang yang ngaku aswaja, kebanyakan yang saya temui itu terkesan itu bercanda gitu. Sudah bacaannya cepat, kemudian ya seenak-enaknya semau gua, itu perbedaannya. Lalu di mana salahnya Wahabi? Penghayatannya dalam sholat itu kita tahu benar. Sholat tahajudnya apalagi, baca surat panjang-panjang. Tidak menunjukkan bahwa orang ini pamer, karena sholat tahajud itu dilakukan tengah malam, sholat baca surat-surat. Saya punya teman, saya mencoba bermalam di rumah teman itu. Wah, itu kalau sholat tengah malam tuh baca surat panjang-panjang. Kita bandingkan dengan mereka yang ngaku-ngaku aswaja itu. Jauh berbeda, cara mengimaminya berbeda, bacaannya berbeda. Nah, sekarang kalau ini disebut tanda-tanda aliran sesat misalnya. Tadi kan
Pertama, Idrus Ramli di depan, pertamanya itu bahwa kalau sudah tidak mau tahlilan, tidak mau maulid, itu pertanda bahwa dia aliran sesat. Ini pertama saya garis bawahi ya. Bayangkan kalau ini disebut aliran sesat, Nabi tidak tahlilan, berarti Nabi sesat di mata Idrus Ramli. Para sahabat tidak tahlilan sebagaimana yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Ya, para sahabat tidak tahlilan sebagaimana yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Berarti para sahabat sesat di mata Idrus Ramli. Para tabi'in tidak tahlilan. Berarti para tabi'in sesat sebagaimana yang dituduhkan oleh Idrus Ramli. Nah, kemudian umat Islam di Indonesia banyak yang tidak tahlilan. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Berarti semuanya aliran sesat. Artinya di sini ada klaim bahwa yang benar-benar aliran benar itu adalah Idrus Ramli dan kelompoknya. Itu ya. Pemegang kunci surga mereka ini gitu. Nah, selain Idrus Ramli bisa disebut kesesatan. Wow, bahaya banget ini terhadap kesatuan NKRI gitu. Ini yang disebut takfiri. Jadi model Idrus Ramli ini takfiri luar biasa gitu. Kenapa saya katakan takfiri? Coba bayangkan kalau yang tidak tahlilan, apakah Imam Syafi'i tahlilan? Apakah Imam Abu Hanifah tahlilan? Apakah Imam Malik tahlilan? Apakah Imam Ahmad bin Hanbal tahlilan? Apakah Imam Nawawi tahlilan? Tidak ada yang tahlilan macam Idrus Ramli itu. Disusun sedemikian rupa, kemudian dikirimkan pahalanya kepada orang mati. Nggak pernah melakukan seperti itu. Itu yang ada cuma di Indonesia. Nah, itu dia. Jadi kalau itu dijadikan ukuran bahwa dia itu tidak sesat kalau melakukan tahlilan dan yang tidak bertahlil itu sesat, luar biasa itu. Takfirinya luar biasa. Nabi dituduh sesat, para sahabat dituduh sesat, para tabi'in dituduh sesat. Para ulama-ulama besar dari kalangan ahlul hadis, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Majah itu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Ad-Darimi. Mereka semuanya dituduh aliran sesat karena mereka tidak tahlilan seperti Idrus Ramli. Nah, sekarang siapa sebenarnya yang sesat ini? Orang yang tahlilan atau orang yang tidak tahlilan? Saya hanya ingin mengembalikan kepada Idrus Ramli ini. Tolong dijawab ini. Sekarang kalau Idrus Ramli mengatakan bahwa orang yang tidak tahlilan itu sesat, ya, yang tidak maulidan itu sesat, pertanyaannya, apakah Nabi dan para sahabatnya semua pengikut aliran sesat atau Nabi sesat yang kemudian dijadikan Nabi oleh Idrus Ramli gitu? Ini benar-benar penghinaan terhadap seluruh ulama-ulama salaf yang tidak pernah tahlilan menurut saya. Dan sangat berbahaya sekali kalau ini dilakukan oleh seorang Idrus Ramli. Artinya orang ini memang benar-benar mengklaim sebagai pemegang kunci surga. Ya. Mengklaim sebagai pemegang kunci neraka. Bisa melemparkan orang ke neraka seenak hatinya, sesuai dengan nafsunya. Pokoknya kalau Idrus Ramli ini tiketnya ke surga atau tiketnya ke neraka. Kalau tidak tahlilan ke neraka gitu. Kalau tahlilan ke surga. Wow, luar biasa. Kemudian diklaim ini sebagai ajaran Ahlus Sunnah yang mana? Nah, begitu dong. Ahlus Sunnah yang mana seperti Idrus Ramli itu? Kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah itu Ahlus Sunnah Jawawiyah, nggak apa-apa, itu benar, nggak salah. Tapi kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat Nabi dulu, itu tidak benar. Nah, gitu dong. Jadi ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri, kesimpulannya ya. Silahkan orang yang cerdas berpikir, jangan ikut-ikutan bodoh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.